Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi 7 mengenai praktek penghargaan dan perancangan pekerjaan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sebelum menyampaikan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, saya Diafri Pustayani dengan NPM 22042010045 dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Remus Yosias Natanael Simanjunta dengan NPM akhir 188. Perkenalkan, nama saya Yesi Nabila Arifan dengan NPM akhir 179. Perkenalkan, nama saya Elsa Epifania Sembiring dengan NPM akhir 159. Selanjutnya, kami akan menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penghargaan. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawannya atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Pengertian penghargaan menurut beberapa ahli yaitu yang pertama menurut Pitts. Penghargaan adalah keuntungan yang timbul dari melaksanakan tugas, menjalankan pelayanan, atau mengambil tanggung jawab. Yang kedua menurut Chinju, penghargaan dapat berupa uang, perhatian, dan pujian atau gabungan dari ketiganya. Yang ketiga menurut Husserl, penghargaan sebagai sebuah sistem yang memberikan kontribusi terhadap kinerja dengan menghubungkan kepentingan karyawan kepada mereka yang berasal dari tim dan organisasi sehingga meningkatkan usaha dan kinerja karyawan. Penghargaan sering disebut juga sebagai reward. Reward atau penghargaan akan diberikan kepada mereka yang dapat memenuhi target dan merupakan karyawan-karyawan yang berprestasi dalam perusahaan. Penghargaan merupakan metode untuk memotivasi karyawan menjadi lebih baik. Penghargaan memiliki sejumlah bentuk metode yang mencerminkan nilai pekerjaan untuk menjaga persaingan yang kompetitif di suatu perusahaan. Jenis-jenis penghargaan. Yang pertama, penghargaan ekstrinsik. Penghargaan ekstrinsik adalah sebuah penghargaan yang datang dari luar diri orang tersebut. Di sini, penghargaan ekstrinsik juga dapat disebut penghargaan finansial, yaitu imbalan uang yang diterima karyawan untuk pekerjaan yang baik. Manfaat tersebut sesuai dengan prioritas perusahaan. Nah, jenis-jenis atau klasifikasi dari penghargaan ekstrinsik adalah yang pertama, gaji. Gaji merupakan tanda balas jasa dalam bentuk uang yang diterima oleh karyawan sebagai bentuk kontribusi dalam menyumbangkan tenaga serta pemikiran untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, yaitu bonus. Bonus adalah sistem pembayaran yang memberikan penghargaan kepada karyawan untuk kinerja terkini daripada kinerja historis. Kemudian yang ketiga yaitu tunjangan. Tunjangan merupakan pendapatan yang didapatkan oleh karyawan seperti dana pensiun, perawatan di rumah sakit, dan liburan di luar gaji karyawan sebagai bantuan perusahaan yang tergabung bersama gaji bulanan. Kemudian yang terakhir yaitu
promosi. Manajer menjadikan penghargaan promosi sebagai usaha untuk menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Kemudian jenis yang kedua yaitu penghargaan intrinsik. Penghargaan intrinsik adalah suatu penghargaan yang diatur oleh diri sendiri. Penghargaan intrinsik disebut juga penghargaan non-finansial, yaitu penghargaan yang tidak memiliki wujud nyata, yang didapatkan oleh karyawan. Biasanya reward ini merupakan nilai positif atau rasa puas karyawan terhadap dirinya sendiri, karena pengakuan, tanggung jawab, dan kesempatan belajar. Penghargaan intrinsik dapat dibagi atau diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, pengakuan. Pengakuan merupakan penghargaan atas kontribusi karyawan untuk organisasi serta penilaian yang didapat berdasarkan kinerja karyawan. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan karyawan merupakan yang diinginkan oleh karyawan. Yang ketiga, kesempatan belajar. Kesempatan belajar karyawan dapat menambah skill dan pengetahuan dari individu itu sendiri. Perancangan pekerjaan. Pengertian dari perancangan pekerjaan adalah suatu proses di mana seorang manajer dan karyawan dalam sebuah perusahaan bekerja secara bersama dalam merencanakan plan untuk setahun mendatang, mendefinisikan bagaimana mengukur kinerja, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan, dan saling pengertian tentang pekerjaan. Perancangan pekerjaan dalam sebuah perusahaan sering juga disebut dengan perencanaan kinerja. Perencanaan yang matang dari setiap organisasi atau perusahaan menandakan bahwa pihak pemimpin atau manajemen mampu memberikan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui hasil kerja karyawan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kinerja karyawan. Nah, istilah kinerja ini berasal dari kata job performance atau actual performance yang artinya prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Nah, kinerja karyawan ini merupakan hasil kerja secara kualitas atau kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh penghargaan terhadap peningkatan kinerja karyawan dan juga contoh dari pengaruh penghargaan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Penghargaan ini sendiri berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja karyawan. Semakin tinggi pemberian penghargaan secara terus-menerus terhadap karyawan, maka akan berdampak semakin meningkatnya kinerja karyawan. Selain itu, penghargaan ekstrinsik dan intrinsik ini juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja karyawan. Contoh dari pengaruh penghargaan terhadap peningkatan kinerja karyawan ini sendiri, misalnya suatu perusahaan memberikan insentif kepada karyawan karena telah mencapai target penjualan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh perusahaan, di mana besar insentif ini mencapai 2 kali gaji pokok dari karyawan tersebut. Selain insentif ini juga, karyawan mendapatkan jenjang karir yang berlaku di perusahaan tersebut. Dengan penghargaan yang diberikan oleh perusahaan tersebut, karyawan merasa mendapatkan hasil yang sesuai dengan beban yang mereka kerjakan dan mereka akan bekerja lebih baik untuk kedepannya. Karena karyawan merasa dirinya telah dihargai dengan baik oleh perusahaan tersebut. Pengaruh perancangan pekerjaan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Perancangan pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Perancangan pekerjaan dapat mengoptimalkan motivasi kerja karyawan, kepuasan kerja, efisiensi dan produktivitas, pengembangan keterampilan, keseimbangan
kehidupan kerja, penghargaan, serta pengakuan. Perancangan pekerjaan haruslah dapat menjadi bagian dari strategi sumber manajemen daya manusia yang holistik untuk mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Contoh pengaruh perancangan pekerjaan terhadap peningkatan kinerja karyawan adalah dalam hal motivasi kerja, perancangan haruslah memperhatikan serta dapat meningkatkan motivasi para karyawan dengan berupaya memberikan tantangan dan peluang untuk pertumbuhan. Contohnya adalah dengan memberikan izin kepada karyawan untuk mengambil inisiatif dalam menyelesaikan tugas serta memberikan mereka tanggung jawab. Selanjutnya ada implementasi praktik penghargaan dan perancangan pekerjaan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Perusahaan yang pertama ada PT Astra International Daihatsu Tbk, cabang Melalayang, Manado. Praktik yang pertama ada reward berdasarkan hasil penjualan. Reward ini diberikan kepada karyawan yang mampu melakukan penjualan sesuai dengan target ataupun melebihi dari target perusahaan. Kemudian ada reward berdasarkan kinerja. Reward ini diberikan perusahaan kepada karyawan yang dianggap memberikan dampak lebih pada perusahaan ataupun melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada reward berdasarkan loyalitas kerja. Perusahaan memberikan reward ini kepada karyawan yang dianggap memberikan loyalitas tinggi kepada perusahaan, seperti bekerja telah lebih dari 1 tahun. Kemudian perusahaan yang kedua ada PT Sumber Kurnia Mandiri. Implementasi praktiknya yang pertama ada reward absensi. Reward absensi diberikan kepada karyawan yang bekerja tidak pernah absen selama 1 bulan berturut-turut. Kemudian ada reward performance atau employee of the month. Reward ini diberikan kepada perusahaan yang mampu bekerja secara efektif dan efisien. Reward ini diberikan kepada karyawan setiap bulannya. Kemudian ada reward pasti pas. PT Sumber Kurnia Mandiri mendapatkan predikat pasti pas yang diberikan oleh Pertamina. Maka reward pasti pas ini diberikan kepada karyawan yang dianggap berjasa telah memberikan predikat pasti pas pada PT Sumber Kurnia Mandiri. Selanjutnya ada reward penjualan. Reward penjualan diberikan kepada karyawan yang dianggap mampu melakukan penjualan sesuai dengan target perusahaan ataupun melebihi dari target perusahaan. Selanjutnya, Kesimpulan dari materi yang disampaikan adalah penghargaan dan perancangan pekerjaan mempunyai peran yang signifikan dalam hal kinerja karyawan. Keduanya memiliki dampak yang positif serta penting dalam kelangsungan pertumbuhan suatu organisasi. Oleh karena itu, penghargaan dan perancangan pekerjaan haruslah disusun dengan baik dan cermat, menyesuaikan dengan prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia yang baik. Sekian untuk pemaparan materi dari kami kelompok 8. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.